Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan kedatangan tamu, Pak Tung Desem ya. Beliau akan cerita bagaimana beliau disembuhkan dari COVID-19 dan bagaimana beliau melewati masa-masa kritis. Dan ini yang saya salut dari Pak Tung Desem, bahwa beliau bukan hanya jago motivasi tapi benar-benar sangat positif ya. Kalau Anda melihat di IG-nya, sangat bahkan memotivasi para dokter dan perawat di rumah sakit ya. Jadi wah, ini Pak Tung sudah join. Selamat malam Pak Tung. Luar biasa dahsyat. Ya, Pak Tung akan join kita di tengah-tengah evaluasi mandirinya. Selamat malam Pak Tung. Malam yang dahsyat. Dahsyat, luar biasa. Ini sangat beruntung bisa live dengan Pak Tung karena teman-teman sudah menunggu-nunggu, Pak. Yes. Ya, dan beliau sempat khawatir dengan keadaan Pak Tung kemarin karena simpang siur juga beritanya. Jadi saya pikir mendingan saya undang. Ya, saya mending undang Pak Tung untuk men-sharingkan. Dan juga banyak yang ini Pak, banyak yang happy juga dengan Pak Tung di rumah sakit bisa memotivasi. Dan saya sendiri sangat terharu. Saya sangat terharu dengan Pak Tung, terutama yang post terakhir di mana Pak Tung sempat melewati masa krisis, bahkan istri sempat rela berdoa yang sangat menyentuh. Nah, itu saya pikir tidak mudah ya Pak ya. Dan apalagi kalau kita terserang penyakit yang nggak ada obatnya ini gitu Pak. Jadi Pak Tung bisa sharing dengan teman-teman bagaimana life revolution itu menjadi kenyataan ya Pak ya. Iya, saya nulis buku Life Revolution yang tentang kesehatan itu. Ya, untung sudah nulis tentang buku Learning What Really Matters dalam kehidupan, belajar ilmu-ilmu yang paling penting dalam kehidupan. Dan itu sangat membantu saya di rumah sakit. Iya, iya. Jadi ceritanya 1 April itu Pak Tung kritis ya Pak ya? Kritis total tanggal 31 Maret sudah kritis dulu. Sudah demam tidak karu-karuan jam 9. Sudah dikasih infus Panadol supaya dingin, terus kemudian tentu saja antibiotik, Tamiflu yang antivirus, segala macam semuanya dicemplung semua. Tapi jam 3 pagi bangun lagi, tidak bisa bernapas, menggigil, nggak karu-karuan. Wah, orang yang berpikir positif juga mikir negatif gitu ya. Tapi itu nggak kerasa ya Pak? Katanya kan karena biasanya harus batuk-batuk dulu. Ini kan simpang siur juga Pak, COVID-19. Saya beruntung, itu tuh jadi batuk itu karena kurang bernapas loh. Jadi saya batuk itu tanggal 1 itu. Batuk, tidak bisa bernapas, ngep gitu ya. Jadi, waduh, sampai di masker oksigen, terus saya mencet susternya, terus udah kan ya sebetulnya antisipasi namanya. Bagi saya itu, orang percaya diri, tidak boleh 100%. Karena 100% itu nanti halusinasi. 1000%, pokoknya halusinasi, tidak mau lihat kenyataan, jadi tidak siap. Ternyata saya belajar bahwa orang-orang yang sukses itu antisipasi dan dia siap-siap. Ya, ya. Terus jadi kayak orang berapa kan 1000%. Pak Tung kan ceritanya waktu itu di Surabaya ya, saya sempat tahu Pak Tung ada di Surabaya, terus sempat diwawancara juga kalau nggak salah. Iya. Itu ceritanya gimana Pak? Apakah saya itu ya pada waktu itu saya ketularan di sana, atau sebelumnya saya sudah ketularan, terus kemudian saya nularin orang di sana, saya foto sama Bu Risma sama ini, tapi juga nggak senggol-senggolan memang. Tapi waktu itu sempat khawatir, ini aku yang sarain orang seluruh seminar. Tapi untungnya di tracing yang peserta seminar di apa itu tidak ada yang ketularan. Berarti saya yang ditularin. Oh gitu ya? Iya, iya. Saya diterus bukan di seminar karena ternyata di seminar tadi tidak berkembang orang karena pembicaranya kan banyak juga. Jadi saya curiga itu di pesawat. Oh, tapi kan sudah hati-hati waktu itu, pasti pakai masker, sudah cuci tangan. Belum musim, cuci tangan iya, tapi belum musim bahwa orang yang sehat pakai masker ya kan. Oh. Jadi
Mungkin bekas orang itu tadi yang kajing ataupun batuk di kursinya atau pramugarinya atau udara yang ini kayak SARS dulu itu kan di pesawat langsung nyebar kemana-mana. Nah, saya nanya itu tanggal 15 malam, tanggal 18 baru demam, menggigil, nggak enak linu, aduh. 18 sampai ke 1 April itu apa yang terjadi, Pak? Jadi 18 1 April itu, nah itu kalau pagi seger, kalau malam, aduh. Tapi nggak nyangka kena. Kenapa? Nggak nyangka kalau kena. Saya merasa pada waktu itu masih tenang-tenang saja, kena ya kan saya baca statistik. Kalau orang kondisi sehat, itu di bawah 50, saya nggak punya di bawah 50 padahal sudah 52. Lebih bagus itu 99. Asal Anda tidak kena diabetes, tidak kena asma, tidak kena jantung, itu saya kondisi fit kok. Saya kondisi Bapak fit sekali kan? Kenapa? Saya Bapak fit sekali. Nah ya fit sekali, 99,8% itu mesti baik. Jadi saya misalnya kena, damai nggak apa-apa, mesti sembuh gitu loh ya. Jadi very positif. Saya itu kena flu, itu di buku Life Revolution saya tentang kesehatan, itu saya setengah jam, 1 jam sembuh. Jadi begitu demam, pusing, ngilu, itu saya minumnya nori, minum karbon aktif, sama setelah makan baru minum enzim, biasanya sembuh karena curiga pertama keracunan. Kalau masih tidak sembuh, besok paginya minum vitamin C 3000 mili non asam gitu ya. Terus kemudian siang itu makan sup hangat, terus kemudian minum jahe, mau antangin, mau apa tambah teh panas, jadi atau angin boleh. Just minum, masuk mobil, panasin mobil, dalam arti mobilnya tidak pakai AC, keliling-keliling jam 12 siang, keluar keringetan langsung seger. Obat anak-anak saya cuma itu doang, tidak pernah minum antibiotik, panadol, paling tidak suka. Panas itu meningkatkan daya tahan. Saya jadi tidak obat, pokoknya pakai obat yang saya share di live report. Terus pernapasan Wim Hof. Sungguh seru. Pada waktu saya pernapasan Wim Hof, Anda cari di YouTube itu keren sekali ya. Ada yang untuk beginner, untuk yang awal, ada yang untuk yang sudah master. Guided Wim Hof, WIM, HOF, method breathing. Wah, itu nanti yang beginner juga ada. Nah, itu ternyata membantu saya. Jadi saya selama 18 sampai tanggal 23 sebelum ke dokter itu saya tidak batuk. Batuknya kadang doang. Ya kalau menurut saya selek. Terus karena pernapasan Wim Hof itu O2 saya bagus. Tapi 23 itu rada ya mungkin psikologis. Mungkin kebanyakan WhatsApp grup yang negatif-negatif. Iya, bisa juga. Orang itu terpengaruh loh tanpa sadar. Oh gini. Langsung istri saya, kamu seminggu tidak pernah terjadi seperti ini, harus ke rumah sakit. Lah baru ke rumah sakit, tes darah, tes foto paru-paru, langsung disuruh swab, 95% COVID. Tes swab, dikasih. Tes swab itu jarang, susah, antri. Nah, makanya saya curiga banyak yang meninggal dunia diomong COVID itu tidak dites itu. Jadi tapi dianggap COVID, padahal enggak. Terus Pak Tung, banyak yang tanya, maksudnya sebagai motivator itu memang mengalami ketakutan juga itu Pak. Dan gimana Pak? Sebetulnya pada waktu itu, waktu saya demam itu bukan ketakutan, tapi saya antisipasi. Jadi pada waktu tanggal 1 krisis itu saya anticipate. Maksudnya anticipate itu, if something happen, sebetulnya sama anak saya bilang, Papa sudah pesen kamu cukup lama, enggak perlu pesen apa-apa lagi. Cuma Papa mau pesen take care gini, take care mama, ada apa gini, wah anak saya nangis, gak karu-karuan. Jadi nanti yang tinggal sama mama saya milih dari 3 anak saya, kamu jaga mama, walaupun menikah tetap sama mama. Karena kamu yang paling toleran, mamanya kan begitu ya. Tapi intinya tuh saya antisipasi, if something happen, saya ini belum pesan, belum saya kasih tahu, jadi harus siap. Nah sebetulnya yang pesan-pesan lain tiap malam sudah saya bisikin kepada anak saya, istri saya tahu. Jadi orang bilang negatif thinking, ya silahkan, tapi saya bilang antisipasi. Jadi antisipasi itu sangat penting untuk orang sukses. Jadi kayak Anda misalnya pasukan SEAL Amerika,
Itu tuh dia latihan terus, antisipasi yang terburuk dilatih dulu. Naik helikopter keceblong di air es. Ternyata mereka pas nanti bisa tahan napas 4 menit, berapa menit. Begitu keceblong di air es 45 detik dan tidak bisa nahan napas. Jadi dilatih dulu. Dilatih dulu jadi Anda antisipasi. Orang sukses itu antisipasi. Bukan hanya pede ngawur. Pernah nggak Pak Tung berpikir, wah ini kayaknya bisa lewat nih. Ada nggak sedetik atau 2 detik? Ada ya? Kalau nggak pernah merasa bisa lewat, nggak akan pesan-pesan yang terakhir tadi tuh merasa wah pada waktu Modiar nggak bisa bernapas, Modiar ini menggigil, waduh, terus begitu dikasih panadol lagi, diinput panadol sama begini, terus agak tenang, saya mulai WhatsApp ke istri sama anak saya, mama dijaga, harus begini-begini, kalau kamu nanti menikah tetap tinggal sama mama. Terus istri saya pesenin, saya dibakar, taruh di Solo yang Delingan itu yang ke arah Tangmangu. Terus kalau nikah lagi ya itu hakmu, tak izinkan. Tapi kamu nanti ya sama suamimu, kamu baru menikah 1 bulan sama suamimu, ya kuburnya sama suamimu. Yang kedua pasti yang terakhir. Sampai gitu saya Pak? Bilang, ya Pak. Ya, detail. Makanya detail yang ini sudah dari ini semua sudah tahu. Nah, ini pertanyaan yang penting nih para pendengar di sini dan pemirsa. Kalau hidup 5 menit. Anda pesan apa? Ini antisipasi. Pesan apa? Anak Anda kepada istri Anda, antisipate. Pertanyaan kedua lebih. Ya, pertanyaan kedua. Apa itu, Pak? Apa ya Anda punya 5 menit? Wah, iya. Itu painful loh. Iya, nah, iya. Saya sadar ini, dan Anda masih maksud, oke, mau pesan gimana? Kenapa saja gak iso? The last 5 minutes Anda. Itu sudah di rumah sakit, Pak? Saya sebelum dari rumah sakit itu sudah punya pertanyaan ini jauh hari. Jadi kayak saya di buku Life Revolution saya yang di bab ke-12 untuk keluarga harmonis, itu cerita kamu pikirkan kalau tinggal 5 menit, kamu pesan apa? Lah saya tulis pesan-pesan saya apa sama anak saya, di buku saya juga sudah tertulis. Nah, tapi langkah berikutnya kan enggak. Yang misalnya nanti kalau mama gini, papa kamu harus tinggal sama mama, saya merasa anak saya siapa yang paling toleran kan saya harus ini paling bisa si mamanya gitu. Ya. Nah, terus Pak, kalau saya ngeliat kan Bapak ini bisa dibilang dikasih second chance ya Pak ya, seperti bukunya Kiyosaki itu loh Pak, second chance. Kalau pertanyaan saya gini Pak, apa yang satu hal yang Bapak rasa belum lakukan? Kalau andai-andai kemarin Bapak dipanggil pulang gitu Pak? Banyak, bukan satu hal. Nah itu salah satu yang membuat orang hidup menurut Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning, dia kan ditahan 3 tahun, ditelanjangin, kasih makan sedikit sekali, antri di gas gitu ya. Dia psikolog, dia mempelajari siapa orang-orang yang hidup. Satu yang punya harapan dan impian. Oh dia hidup, aku harus ketemu anakku, harus gini. Lah kayak saya langsung nulis impian saya. Saya kan baru nulis trilogi buku lagi setelah Life Revolution, yaitu Work Less and More, sudah launching. Work Less and More, terus kemudian kedua Business Revolution ini tinggal sedikit, sama Coach Ben Abadi ini juga self-made belum selesai gitu ya. Terus kemudian ada satu lagi Happiness Revolution. Wah, ya. Itu belum saya tulis. Saya bilang saya harus nulis ini. Ini belum selesai, harus selesai. Kalau nggak sayang sekali pemikiran saya yang belajar selama ini, sungguh-sungguh sangat sayang. Terus saya dan harapan saya lagi, langsung saya telepon mertua saya telepon adik istri saya juga setelah sehat kita pergi lagi ke Tawangmangu, semua seluruh keluarga besar istri saya. Mama gimana Mama? Naik kuda, makan sate bareng, pergi ke Grojogan Sewu. I just want to repeat it. Selama ini kan bilang sibuk terus, no way. Sekarang harus meluangkan waktu sungguh-sungguh untuk family. Memang Anda nggak pengen kerja lagi in the end of the day. You don't think anymore. Gitu ya. Anda akan kepengen bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan saya memang kepengen nulis buku itu bukan apa-apa, karena sungguh sayang kalau pemikiran ini tidak sampai ke banyak orang. Nah, terus kemudian saya sama keluarga saya mau jalan-jalan lagi. Nah, itu saya WhatsApp mereka, ayo kita sembuh, saya gini ya. Iya. Nah, itu baru punya harapan. Yang kedua, ternyata menurut Viktor Frankl, orang-orang yang lebih tahan, sama-sama digebukin dia tahan,
Yang kedua adalah yang dablek. Dablek itu cuek. Yang satu digebukin, yang berkeluh kesah mati duluan. Bapak, apa enggak boleh berkeluh kesah? Boleh. Tapi berkeluh kesah sama dokter, sama suster, sama orang lain enggak. Jangan cerita, jangan gini. Bapak sempat nggak, maksudnya komplain gitu ke Tuhan, Pak? Kok kenapa saya gitu, Pak? Enggak. Ini jurus yang di Life Revolution saya yang di bab ketiga, bagaimana manage emosi. Emosi tergantung 4 hal. Satu, tergantung dari gerakan kita, makanya gerakan senyum gini lalu jauh ke atas. Yang kedua, tergantung dari fokus kita. Nah, fokus ini salah satunya tergantung dari pertanyaan, perintah, kayak saya perintah, matikan semua WhatsApp. Nah, ya, matikan semua begini, karena apa ya, setan demit yang ngirim WhatsApp grup berita negatif, forward ke sana, forward ke sini. Kayak biasa saja. No. Padahal berita itu pasti ada kanan kiri. Yang pertama seolah paling hebat ngasih tahu dulu. Padahal temannya selalu tahu dari grup lain. Sampai grup saya ingat, saya off. Sudah off semua. Off. Sudah total TV ya off. Nah, fokus itu salah satunya bagaimana tadi Tuhan tadi, saya memberi meaning. Ini jurus yang ketiga yang itu. Jadi, man search for meaning. Kenapa sama-sama digebukin? Yang satu ceria, yang satu berkeluh kesah. Karena arti yang diberikan. Ketika orang memberi arti bahwa dia tidak ada harapan, selesai cepat sekali, bahkan bunuh diri. Jadi malah orang lari ke pagar yang ada setrum, biar kesetrum. Jadi selalu memberi arti yang berbeda. Kayak saya memberi arti. Pasti Tuhan punya maksud baik. Nah, caranya memberi arti itu, ada 3 pertanyaan yang itu saya share di Life Revolution saya. Nomor 1, apa yang Anda syukuri dari atau karena kejadian ini? Ya udah ada. Ada. Selalu ada yang disyukurin. Saya bersyukur, saya sudah ngasih pesan-pesan kepada anak saya, something happen pun saya akan mati dengan ceria. Ya begitu aja. Terus kemudian, selalu apa yang Anda syukuri? Yang kalau Anda tidak bisa bersyukur, bandingkan dengan orang yang lebih sengsara. Pak Budi Karya masuk di rumah sakit dalam kondisi koma. Karena dia asma, jantung 3, kena tipes lagi, aduh. Baru saya masih menteles, ini tetap lebih baik. Iya. Kejadian ini atau dari karena kejadian ini. Saya syukuri saya yang kena, bukan anak saya, istri saya, mama saya, atau yang waduh itu sedih sekali, itu berat sekali untuk mereka. Terus, kemudian pertanyaan yang kedua, lalu apa yang saya pelajari dari atau karena kejadian ini? Jadi kalau yang pertama, apa yang saya syukuri, saya memberi arti begini. Pasti selalu ada maksud baik Tuhan. Saya merasa bahwa saya diberi arti bahwa Tuhan ini memberi saya kena sakit dulu, kemudian disembuhkan. Ini pasti disuruh motivasi orang. Dan saya jangan pensiun dulu, Pak. Jangan pensiun dulu. Jangan pensiun dulu. Saya belum sembuh waktu itu. Saya bilang, saya kasih penyakit disembuhin supaya nyemangatin orang. Nah ini belum sembuh, masih demam-demam memberi arti yang seperti itu. Jadi sudah yakinnya tuh yakin tapi antisipasi, nggak boleh yakin 1000% tidak pernah antisipasi kan gitu ya. Terus kemudian pertama apa yang saya syukuri, kalau nggak bisa bersyukur doa bahwa ada yang lebih jelek dari Anda, nanti tukar nasib loh ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda bersyukur, caranya gimana? Apapun yang terjadi, tidak perlu dikutuki, tidak perlu disesali. Harus disyukuri dan dipelajari supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik. Dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan something yang untuk membuat kita jadi lebih baik. Nah, yang kedua, itu supaya Anda berpikiran positif atau supaya istilahnya kalimat program di otak kita itu kita supaya mengarahkan fokus kepada yang bermanfaat. Kalau Anda bersyukur doang, naif. Tapi yang kedua, apa yang harus saya pelajari dari atau karena kejadian ini yang akan membuat saya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bermanfaat untuk orang banyak di kemudian hari. Nah, ketika saya bilang, apa yang saya pelajarinya? Oke, saya pelajari. Kira-kira saya dikasih obat apa saja, apa-apa yang menyembuhkan saya. Makanya saya tulis. Jadi saya buat jurnal. Kayak dokternya kemarin, Pak, boleh nggak kisahnya Bapak di-share kepada orang lain? Bapak dimakan apa aja, minum obat apa, karena Bapak termasuk sangat-sangat cepat. Oh siap, langsung saya copy paste, kronologi sudah siap. Saya obatnya, saya vitamin, apapun yang saya ini sudah siap. Karena saya buat kronologi apa yang terjadi karena kejadian ini. Termasuk bahwa sakit itu tidak mengenal apapun. Pak, kayak boleh nyanyi dulu Pak, ada yang minta Pak.
Nyanyi Boleh dulu dengan ada yang senang minta. hati dong. Oke. Gembira ria, gembira ria, hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur. Amin. Nah, itu kan memang nyanyian buat kita Pak ya, di Kristiani ya Pak ya. Itu saya juga percaya dengan firman itu Pak. Nah, menurut Pak Atung nih, seberapa besar Pak kontribusi untuk kita positif, terus kita nyanyi-nyanyi, kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kemarin ada juga yang saya baca, mulai komplain sama Tuhan. Wah kok kalau Tuhan hidup kenapa dibiarkan ada COVID? Nah itu gimana Pak menyikapinya? Nah itu kan salah memberi arti. Jadi tentu saja kita memberi arti dengan cara yang berbeda. Message for Meaning, Viktor Frankl itu buku yang legendaris. Cari Anda baca atau cari buku Life Revolution saya. Ilmu memberi arti itu sangat-sangat penting. Saya jadi kayak dokter itu, ada yang dokter muda itu kan matinya karena kecewa dan sudah nyalain. Ini dokter muda loh, itu masih muda, masih sehat seger, terkena COVID, terus kemudian tidak diterima di rumah sakit, besok meninggal karena kecewa, karena marah, karena meninggal cepat sekali. Yang membuat meninggal COVID-nya, tapi saya lebih cenderung kepada pikirannya dia yang saya punya teman SD itu di WhatsApp mulai nyalain Tuhan. Tuhan kok gini, tegor-tegoran sama teman, dia tetap ngotot nyalain Tuhan. Bentar meninggal, serangan jantung meninggal. Waduh. Itu benar ya Pak ya? Jadi dia nyalain Tuhan itu kesan tidak terima terhadap kehidupannya. Nyalain orang lain juga. Jadi kan banyak dalam hidup ini orang senangnya nyalain orang lain. Nyebar kedengkian, yang balik ke mereka sendiri. Jadi kalau saya share lagi, yang Viktor Frankl itu ada 4. 1 punya tujuan, punya harapan, punya impian. Yang kedua, double. Saya sakit pun dicoblos, tidak keluar darahnya. Itu kesalahannya. Anda diinfus harus minum tetap. 30 cc per kilogram berat badan. Kalau berat Anda 50 ya 1,5 liter minimal air hangat. Terus kemudian kalau berat Anda 100 kilo ya 3 liter. Berat Anda 60 1,8 liter. Berat Anda 80 2,4 liter. Nah, itu saya minum karena diinfus tak pikir nggak usah minum. Wah itu darah dicoblos tidak bisa, luar biasa karena harus pakai arteri dicoblos lurus dari tangan dicoblos lurus begitu. Saya ya sakit, saya bilang ya sudah gini coblos 5 kali tidak berhasil, ini kurang air nih, ya sudah saya minum dulu. Jadi nanti saya dalam 2 jam saya minum 1,5 liter, coblos lagi tangan kiri, nah berhasil. Itu double, cuek dalam arti yang positif. 3, fokus kepada hal-hal yang gembira. Apa yang buat Anda gembira? Nyanyi-nyanyi kecil, gerakannya bagaimana Anda mengelola emosi, ada 4. Nomor 1 gerakan, yang nomor 2 adalah namanya fokus dengan ilmu memberi arti, ilmu bertanya, ilmu perintah. Terus kemudian yang ketiga adalah keyakinan. Bila saya begini, maka saya begini. Nah, keyakinan ini Anda ubah. Saya sakit, saya sehat kok. Kalau ada perkecualian yang sembuh cuma 0,1%, saya yang jadi 0,1%, gitu aja. Jadi keyakinan Anda ini sangat membantu Anda. Apalagi iman Anda. Siapa sih manusia? Kalau Anda bersandar hanya kepada diri sendiri, siapa sih manusia? Tapi kalau Anda bersandar dengan Tuhan, sudah selesai. Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta segalanya. Sudah selesai. Tuhan Maha Penyayang. Wes mesti sehat, selesai. Terima kasih Tuhan, amin. Dipal dulu Tuhannya. Terima kasih Tuhan, makasih. Ya sudah, ya Pak boleh Tuhan. Nah, terus yang keempat, ternyata menurut Viktor Frankl, orang-orang yang membantu orang lain itu ternyata lebih panjang umur. Jadi saya memotivasi, dan makanya saya kan ini memberikan e-learning. Sebentar lagi saya akan blast di IG saya tentang e-learning yang nanti dananya 100% kita akan sumbangkan. Jadi dengan teman-teman pembicara, Coach juga mau ikut, boleh nambah lagi. Gitu ya. Ya Pak, boleh Pak. Saya kirim untuk aparat istilahnya aparat medis. Dan saya sendiri koordinir bagi 1.000 sembako untuk rakyat-rakyat yang kecil. Itu pun diprotes orang. Itu orang tuh sudah dapat 2-3 kali. Saya bilang, ini tak kasih ayat firman Tuhan ini. Jadi ngiri ya. Gitu. Orang dapat, sudah no Anda ngiri. Harusnya lebih tepat, setuju. Tapi kalau tidak memungkinkan, enggak. Yang memberi saya. Jadi sanitize. Kita kirim masker ke rumah sakit begitu banyaknya, karena saya pernah sekali nonton, ngelihat cleaning service itu pakai kantong kresek untuk melindungi lehernya, untuk melindungi ininya. Oh, itu rasanya
Saya nangis waktu nonton itu, saya terharu. Jadi ya sudah, kita gerakkan bagaimana kita hari ini. Saya usul ke presiden juga, usul ke banyak orang. Mestinya kita punya satu aplikasi. Saya punya, Anda perlu, saya punya. Dan itu untuk masing-masing daerah dan untuk nasional. Jadi misalnya rumah sakit, saya perlu APD ini sejumlah sekian, karena begini, oh kita ada. Saya perlu ventilator, oke. Karena sebetulnya kalau ada ventilator, orangnya hidup. Jadi kalau ventilator bablas, makanya ya membunuh itu karena salah satunya tidak ada ventilator. Gitu ya. Terus obat juga perlu, vitamin juga perlu. Ini saya baru pesan madu, mau tak kasihkan dokter, suster, perawat, klinik servis, satpam untuk di rumah sakit. Ya apa yang membuat mereka tambah kuat, tambah seger, kita dukung. Nah, jadi membantu orang lain itu menyehatkan. Saya ulangi lagi, yang untuk emosi Anda, kalau Victor Tangka 4 ya, yang membuat hidup. Satu punya tujuan dan harapan. Yang kedua, daplek, kebuking sakit, ini saja. Yang ketiga, gembiranya. Orang yang ceria, pokoknya usaha yang gembira, ya gembira. Yang keempat, adalah yang membantu orang lain itu yang survive. Nah, bagaimana emosi tadi supaya kita jauh lebih seger, ada 4. Nomor 1 adalah gerakan, ubah gerak, Anda akan lebih gembira. Kalau Anda sendiri tegak, tangannya begini, Anda senyum, coba ingat-ingat hal tadi kan, nggak bisa gitu ya. Ubah gerak. Yang kedua, fokus dengan perintah, dengan memberi arti dengan pertanyaannya, gitu ya. Kalau Anda tanyanya salah, jawabannya salah. Jawabannya salah, emosinya salah juga. Nah, salah satu tanya, Tuhan kenapa saya dikasih sakit? Ya kamu, dosanya banyak, lo yang cilaka kan gitu ya. Saya tanya, pasti ada maksud baik Tuhan. Apa kira-kira maksud baik Tuhan? Apa teguran Tuhan untuk membuat kita jauh lebih baik? Loh, saya ini bukan second chance loh, berpercaya. Saya tsunami itu hampir kena loh. Saya naik cruise pergi ke Phuket. Kalau saya mendarat, tidak datang di Semparingin hari itu. Selisih 1 hari doang. Kemudian yang kedua, keracunan merkuri dosis tinggi. Aduh, detak jantung kagak normal. Wes, biat kata gitu. CA paru naik, CA pankreas naik. Wah, wes tobat itu. Another second chance lagi. Lah ini another second chance lagi. Saya tahu Tuhan mau ngasih something supaya bermanfaat orang lebih banyak lagi. Ini ilmu memberi arti. Nah, jadi yang ketiga, keyakinan. Yang keempat, pilihan kata. Saya ulangi ya, untuk mengelola emosi, 4. 1, gerakan Anda. Kalau Anda gerakannya gini, nunduk, ini seperti gini, gimana? Kalau Anda tegak, Anda berdiri tegak, batu ke atas, kemudian tangan gini, mata ke atas, senyum, tangannya ke atas. Waduh, dahsyat gitu ya. Gua bilang, dahsyat, yes, bisa. Gerakan Anda, terus kemudian fokus Anda kemana. Yang ketiga adalah dari keyakinan Anda, bila saya begini, maka saya begini. Yang keempat adalah pilihan kata. Kata itu, kata-kata itu 7% dari emosi. Nadanya itu 38%. Terus kemudian gerakannya 25%. Jadi ketika Anda nyanyi, gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang mundur. Amin. Nah, ini senyum. Ya enggak bisa. Ekspresinya, nadanya, pilihan katanya, yes, itu akan membuat Anda jauh emosinya lebih terkontrol dengan dahsyat. Ya, dahsyat. Pak, tadi ada satu pertanyaan terakhir tentang virgin coconut oil. Bisa cerita sedikit nggak, Pak? Itu apakah bagaimana membantu? Kalau saya ditanya gitu ya, apa yang sangat membantu saya untuk sembuh? Tentu saja obatnya dari dokter, tapi sekali lagi jangan dibeli sendiri, jangan minum sendiri karena mati karena ngobati sendiri karena dosisnya ngawur. Dan ini obat keras, saya minum tuh sampai mual-mual, sampai enggak tahan, saya bilang dokter enggak tahan. Dikurangi dosisnya dibegini sama asitromisin sama yang namanya haloquin sama chloroquine itu sangat membantu. Terus kemudian vitamin segala macam itu sangat membantu. Vitamin D3 sangat membantu. Zinc juga sangat membantu. Terus kemudian pernapasan Wim Hof juga sangat membantu. Terus kemudian segala macam yang saya dikirimin alpha meta sangat membantu. Sunrider alpha yang 20 sangat membantu. Terus semprotan bio silver ion itu menurut saya juga sangat membantu. Saya sangat percaya sangat membantu. Tapi kalau saya dibilang yang hal-hal yang betul-betul membuat saya berubah itu salah satunya virgin coconut oil. Waktu krisis jam minum 2 sendok, jam 6 pagi 6.30 itu sudah ke belakang 3 kali. Jam 10 saya minum setengah botol 125 cc, glek gitu aja. Terus saya tuh pakai cara panas biar mulutnya agak enak kan gitu ya.
Saya dikirimin chicken brand dari pabriknya sarang walet. Aduh, murid-murid, teman-teman yang luar biasa, sangat-sangat menyentuh hati. Macam-macam saya. Transfer faktor, Utsukushi, Hemohem, dikirimin madu, Bu Popo, Bu Susi, Popo Syariat Najah ngirimin saya madu. VCO itu yang ngirimin direktur utama dari Pegadaian, karena setahun yang lalu saya coach panjangan kedua. Jadi naik kas, jadi dari 10,6 juta jadi 13,8 juta, profit naik 300 miliar, wasit naik sekian, jadi terus terpilih sebagai the best CEO 2020, the best CEO BUMN. Pak Tung, harusnya tugas belum selesai, gedein Pegadaian. Sama Bu Tutut, Budi Karya dikirimin alat untuk bersihkan, itu bagus sekali juga. Air masuk dari sini. Beli aja ada kok di apotek-apotek ada. Kalau saya belinya pakai NaCl sama alatnya. Kalau ada yang semprotan langsung air garam juga ada. Miring semprot sini keluar sini. Itu juga sangat membantu. Air putih hangat sangat membantu. Terus kemudian yang pakai alat begini, ini yang di sini loh langsung keluar uapnya, cus disedot, ini juga sangat hati-hati. Bisa itu harus hati-hati karena uap panasnya hati-hati. Terus tapi ada yang VCO itu saya merasa luar biasa. Terus saya baca-baca ternyata memang dia mendetok. Segala macam kotoran yang larut air, butuh minyak, dia mendetok. Setelah didetok, itu saya jam 12 tanggal 1 itu siang sampai jam 6 sore itu 5, 6, 7 kali ke belakang dan keluar airnya karena saya minum cukup banyak. Tapi kalau Anda butuh air ini, saya share ya, Anda VCO, ketika Anda ke belakang, Anda bisa lemes. Anda karena baju serot harus cukup air dan cukup namanya cairan elektrolit. Anda beli cairan elektrolit ada. Kalau ya bukan cairan elektrolit, Anda beli saset itu isinya cuma garam sama gula. Jadi caranya setengah sendok garam, setengah sendok teh garam sama 1 sendok makan gula. Ditaruh di air 200 cc, diudek, minum. Setiap ke belakang, minum itu 1. Setiap ke belakang sekali, minum itu 1. Itu memberikan elektrolit kita yang multivitamin mineral juga penting. Terus, VCO itu, kemudian saya baca artikel lagi, ternyata membunuh virus dan bakteri juga. Jadi saya merasa, api ini. Nah, besoknya saya minum lagi 5 sendok, besoknya lagi tinggal 100 cc saya habisin. Setelah hari kelima saya minum, saya ke belakangnya biasa. Jadi bentuknya bukan sor dan minyak kuning-kuning itu enggak, tapi biasa. Nah, terus mereknya apa? Janganlah, saya tuh enggak promosi merek kok. Ya betul saya pakai Kokomas, tapi juga saya enggak promosi itu karena saya dikirimnya itu gitu ya. Dan itu pun kalau besar, saya tidak habis dalam beberapa hari, ternyata kena AC dia jadi membeku. Iya, baik. Oke. Minumnya jadi susah, jadi kental begitu susah. Jadi tentu saja pokoknya yang 100% murni dan cold press itu sangat membantu. Jadi sangat membantu satu itu. Kemudian yang kedua itu obat Actemra. Itu menurut saya sangat membantu. Cuma Actemra itu carinya susah banget. Harganya jangan tanya, 12,5 juta sekali infus. Saya bilang 10, siapin, ada beli semua. Orang kalau sudah kepepet apa aja toh. Nah, baru dikasih 1 toh. Dokter kan nggak dikasih 1 lagi. Loh, kita belum tahu efeknya. Itu tanda tanda. Itu obat rematik, obat anti-inflamasi. Obat rematik. Nah, itu sebelumnya tanda tanda. If something happen, obat-obat gini tanggung jawab sendiri karena belum pernah dijoskan. Kan rumah sakit baru dapat itu dari sini. Dari pertama kali saya diuji cobakan ke saya, tapi saya baca artikel bagus ini, wes joske apa, wes mantap, bilang gitu. Ajar, begitu disuntik, dokter besok tambah lagi, jangan, kita belum tahu efeknya membaik, efeknya membaik, terus bilang, dokter jos lagi, jangan, sudah membaik, jangan, orang lain, karena nah, terus kemudian itu yang kedua yang membantu, jadi VCO membantu nguras Actemra, mengurangi inflamasi ataupun radang. Yang ketiga yang terbaik, sandarkan diri pada Tuhan. Iya. Itu yang paling penting, Pak. Terus nyanyi gembira. Tiap hari saya baca firman. Di IG saya ada yang tanya, Pak, kalau ngaji bermanfaat, saya yakin sangat bermanfaat. Anda ngaji sepenuh hati Tuhan, tembuh, selesai. Apapun agama Anda, iman Anda bahwa Tuhan menyembuhkan, pasti ada maksud baiknya. Dan kemudian yang paling menarik itu tadi, nyanyi gembira tadi.
Sejak saya ditelepon Pak Edi Syariat aja, Pak Kus nanti jadi karena ditelepon sama istri saya kan pada waktu siap-siap saya kan juga gini. Saya merasa yang tingkat mati paling rendah itu Singapura. Saya langsung sama istri saya, charter private jet, saya ke Singapura. Lah dia kan nyari private jet, ditolak di sana sini, jadi Singapura tidak terima. Jadi tidak bisa. Terus telepon teman saya Pak Edi Syariat Maja yang punya SCTV, yang punya MTech itu tadi, lah ini kan dia punya jalur-jalur. Nah, kan dia juga punya private jet. Saya sewa private jet tidak bisa, wis private jet pribadi aja, wis kejot gitu ya. Pak Edi tidak bisa Pak tuh, tidak bisa. Nah, tapi kan dia dengar saya cerita negatif itu jam 9 saya ditelepon sama Pak Edi Syariat Maja. Dan sudah minum VCO, sudah seger, sudah ke belakang jam 9 ditelepon. Di telepon itu, waduh, kata-katanya menyentuh hati. Kamu cabut gak? Maksudnya cabut apa? Kata-kata negatifmu tadi itu kalau didengar setan dikabulin kan celaka kamu gitu ya. Oke, dicabut. Doa, cabut. Oke, cabut. Wes, malah hari ini ceria gembira. Siap. Kasih firman. Yang gembira adalah obat. Patah semangat itu mengeringkan tulang. Nah, ketika dapat firman itu, udah saya nyanyi-nyanyi. Gembira ria, gembira. Ngarang sendiri. Pernah dengar hati yang gembira. Tahu selesainya di mana, ngarang sendiri, nyanyi singkat. Gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah itu, saya voice note, apapun. Pak Tandian kan juga sangat concern, deket, baik gitu ya. Telepon saya nyanyiin, saya kirimin voice note. Pak Jinsriadi itu ternyata sangat perhatian, jadi dia video call saya malam-malam juga. Saya nyanyiin juga, masa bodoh. Pokoknya semua nyanyiin, saya kirim voice note ke siapapun, dokter masuk, dokter nyanyi dulu, cleaning service nyanyi dulu. Sampai di IG saya ada yang komentar, aduh sayang ya Bapak sudah pulang loh, sudah pulang loh sayang loh. Saya ini petugas administrasi Pak bagian farmasi, saya belum ketemu Bapak, belum foto sama Bapak. Bapak ini pasien paling ceria katanya. Katanya ada satu yang belum, Pak, katanya ada satu yang belum pulang ya Pak, yang ibu-ibu itu. Oh ya, itu satu lokasi. Jadi saya kalau pas keluar ronsen begitu ya, kan harus foto, harus apa gitu ya, itu kan ketemu sama-sama penyakit pakai masker, pakai begini, oi cepat sembuh, nyanyi dulu, oi. Jadi saya juga nyanyi sama pasien. Tapi ada yang sama-sama masuk tapi belum keluar, ada beberapa yang ini saya dapat informasi termasuk kategori sangat cepat, dan bahkan di Wuhan pun sampai hari ini ada yang positif terus dan tidak negatif. Jadi di karantina. Jadi kenapa, perhatiin ya, kenapa yang dinyatakan sembuh itu tidak banyak? Padahal kalau 14 hari kan terjadi sembuh, 14 hari sembuh. Ternyata berapa itu yang nyantol, maksudnya nyantol itu positif terus tidak apa-apa orangnya, seger, sehat, tapi positif terus. Jadi saya dokternya Pak Tong ini, terus pada waktu foto CT scan yang keempat itu dokternya amazing. Kamu tadinya putih-putih, sekarang jadi jaringan parut. Tapi kamu harus tetap olahraga. Jadi olahraga. Saya tanya, lari boleh nggak? Boleh. Tapi sekuatnya jangan sampai ngep ya gitu. Kalau kamu lari itu jaringan parutnya nanti akan membaik. Jadi di sana pun di rumah sakit saya harus terus olahraga. Jadi olahraga berdiri ayun, kakinya ditekuk, kemudian premix, noleh kanan, noleh kiri, noleh ke bawah, noleh ke samping, muter kepala, muter tangan begini 45 kali ke depan, 45 kali ke belakang, nunduk ke samping, ngolet begini, ya olahraga terus. Jadi membuat jauh lebih tiduran terus, tidak boleh katanya dokter, ayo bisa jalan-jalan, ya bisa begini, karena urusannya sama paru-paru. Dan sekarang 1 minggu isolasi mandiri. Menurut dokter 1 minggu, tapi saya baca artikel itu lebih baik 14 hari. Nah ini kan ternyata ada yang saya dapat artikel reactivate. Nah, saya diskusi sama dokter kan teman banyak. Saya ini teman dokter banyak. Sulianti Saroso, sebelum saya sakit pun sudah saya sumbang gitu. RSPAD, saya ngasih training RSPAD sama dokter Terawan Kenal, Budi Sulistya
istilahnya wakil dirut yang sekarang ya Incas dirut itu kenal, Pak Nyoto kenal, saya ngasih training dokter-dokter semua di sana kok. Terus saya nomor sakit itu dekat, jadi juga tahu. Tapi tahu nggak? Pada waktu saya tanggal 23 diobatin, 25 saya demam, ngilu, terus mual karena obatnya obat keras. Saya sudah nggak tahan sampai saya masukin rumah sakit. Terus nggak tahan nggak caranya begini. Itu telepon 3 rumah sakit nggak diterima loh. Sulianti Saroso mohon maaf Pak Tung penuh. Mohon maaf Pak Tung penuh. Terus saya siluan penuh. Waduh. Kalau penuh, itu mau ditaruh di gang gitu kan juga nggak pantas. Terus dan akhirnya Pak belum confirm COVID-19 100%. Belum confirm. Rumah sakit Persahabatan saya juga punya teman. Jadi saya temannya banyak. Teman-teman saya dokter dan pangkatnya tinggi-tinggi, tapi nggak bisa membantu Anda, nggak bisa loh. Nggak bisa ya. Jadi lebih baik memang ada orang menggunakan kekuasaan begini. Kalau sudah penuh bantunya gimana? Terus akhirnya kok bisa dapat tempat? Kenapa? Kok akhirnya bisa dapat tempat? Nah itu pas tanggal 30 itu pas hoki. Dalam arti pada waktu saya ngobrol toh, kalau saya masuk pada waktu pemilihnya RSPAD. Kenapa? Karena Pak Budi Karya sehat. Satu. Kemudian rumah sakit presiden. Rumah sakit kepresidenan, alat-alat terbaik, obat-obat paling lengkap, segala macam dokter-dokter yang paling hebat ditaruh di sana, dokter kepresidenan. Iya. Betul dong. Dan tapi saya pada waktu tanggal 30 mau masuk itu, saya langsung telepon Pak Budi, sorry Pak Tung penuh. Kalau Bapak mau tuh nanti di deret-deret di gini-gini nih. Terus kemudian Sulianti Saroso nggak nanggepin karena penuh juga. Terus yang siluam dokter parunya ngomong begini. Ini pas ada yang keluar. Mau masuk nggak? Kalau nggak mau masuk, nanti sebentar diambil orang lain. Karena ini dokter bersama. Saya bilang masuk, pokoknya masuk dulu. Terima kasih, pokoknya masuk. Kamarnya ya WhatsApp itu saya terima. Jadi tidak ada jendela. Waduh, kasih sudah dijalanin, mau apa lagi? Nah terus, saya bilang nanti kalau ada yang keluar lagi, ada yang saya sudah menyiapkan banyak orang juga kok, saya bilang gitu. Sudah banyak yang sembuh, kalau enggak kan enggak kosong. Nah, ini kosong mau enggak mau. Itu nunggu berapa hari saya baru pindah ke kamar yang ada jendelanya. Ya, jadi masuk rumah sakit aja perjuangan ya Pak? Waduh, itu benar-benar tantangan. Makanya kita butuh impor rumah sakit dari China yang dibangun 2 hari selesai untuk 1.000 orang. Nah, itu perlu. Makanya Pak Jenderal itu pinter. Hotel kan kosong. Hotel Arya Duta bukan di Patung, Hotel Arya Duta yang di Karawaci di sini itu dijadikan ruang isolasi mandiri. Ada isolasi mandiri 1 hari 800.000, jadi begitu ini. Nah, langsung penuh. Pada waktu saya mau pulang, kan istri saya bilang, kan kamu harus isolasi mandiri. Gimana kamu tak taruh di hotel biar nyaman? Oh siap, aku mau. Dipesankan di hotelnya Arya Duta penuh 193 kamar full. Oh, pinter. Karena dikasih dokter juga, dikasih perawat juga, jadi dikasih monitoring, jadi rawat jalannya itu memang kalau rawat jalan ya, kan 80% orang kena COVID itu reaksinya enggak apa-apa, jadi karier itu yang bahaya. Karena enggak apa-apa, terus ketemu orang yang senior, yang umurnya sudah terus kemudian terjadi komplikasi diabetes, paling bahaya diabetes. Asimptomatik gitu ya Pak ya? Jadi ya biasa-biasa aja meriang, gini, tapi ternyata dites COVID itu paling banyak. 80% itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya statistik 80% itu Anda wes rawat jalan di rumah nggak apa-apa. Nah, cuman tesnya itu jarang banget. Rapid test nggak tepat ya bilang. Yang confirm hanya rapid test, begitu kelihatan positif langsung di swab. Swab yang paling tepat. Tapi swab pun bisa tetap false. False negatif, false positif. Iya. Oke. Jadi saya tanggal 23, tanggal 30 itu keluarnya setengah. Separuh positif, separuh negatif. Tetapi dari paru-parunya kiri jadi kanan jadi putih, inflamasi darahnya, ferritinnya, darah putihnya, dari CRP-nya, dari leukositnya, dari neutrofil, dari SGOT, SGPT, sudah bilang 99% COVID. Kamu tidak bisa bahaya sewaktu-waktu. Memang sungguh berbahaya.
Kalau sudah tidak bisa bernapas berbahaya. Tapi untung saya terbantu Wim Hof terus. Nah itu top. Sudah kamu carilah, semua cari di yang namanya YouTube Wim Hof Method. Ada yang untuk beginner, ada yang tulisannya guided. Guided itu berarti dipandu, pakai gambar. Sedot, 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 separuh, tahan, kuatnya gitu. Kemudian kalau tidak kuat ya tidak apa-apa, sedot gitu. Terus kemudian sedot lagi sepenuhnya, tahan dulu 15 detik. Itu ada komando, ada gambarnya, jadi sangat-sangat mudah untuk belajar. Itu sangat-sangat membantu. Baik. Patung, terima kasih untuk sharingnya. Kita semua happy sekali bisa melihat Patung semua. Mungkin sebelum kita selesaikan sesi ini, apa satu dua pesan bagi teman-teman yang menonton yang mungkin ada yang kena mungkin atau yang masih belum kena, apa yang Patung bisa pesan ke mereka, Pak? Untuk yang belum kena, tetap waspada. Saya yakin kalau Anda kena tetap sembuh. Amin ya. Amin. Amin. Kena tetap sembuh. Tetapi sungguh tidak enak kalau kita nularin orang-orang yang senior, orang-orang yang kita cintai, nularin lingkungan kita. Jadi saran saya, satu tetap jaga kebersihan. Jadi jaga kebersihan, cuci tangan, semprot alkohol di mana, ya kalau pergi langsung cuci dulu, sepatunya semprotin alkohol dulu, terus kemudian baju cuci dulu, mandi dulu, keramas, baru. Dan kalau keluar selalu pakai masker sesuai dengan aturan pemerintah. Terus kemudian semaksimal mungkin jaga kesehatan, tetap jemur, vitamin D, vitamin C, gitu ya, vitamin E, terus ya apa-apa yang bergizi, yang membuat Anda sehat, olahraga. Jadi olahraga itu ternyata diwajibkan. Anda olahraga, paru-paru Anda terlatih. Terus pernapasan Wim Hof, itu sangat-sangat penting. Terus sekali waktu kuras diri Anda dengan minyak kelapa tadi, gitu. Kuras dulu, bersihin dulu. Dan jangan pikiran ya Pak ya, jangan lihat hoax dan sosmed-sosmed yang negatif ya Pak. Oh, kalau istilahnya Anda lihat sosmed negatif, Anda masih sehat, Anda waspada, oke, jadi waspada. Tapi kalau jadi paranoid itu gini, batuk, waduh, ini COVID ini. Nah, wis hidup Anda sengsara, wis gak nyaman, blas gitu ya. Jadi takut itu penting untuk supaya Anda waspada. Tapi kalau sudah kena, total sikat semua. Udah. Kalau saya bilang, kalau Anda kena, tetap sadarkan diri nomor satu kepada Tuhan, apapun agama Anda. Terus kemudian nyanyi-nyanyilah dengan gembira. Terus kemudian yang namanya WhatsApp, stop total, Anda hanya komunikasi dengan orang-orang yang positif. Yang semangat, yang membesarkan. Kayak saya sama anak saya, sehari dinyanyiin 20 kali, saya juga nyanyi 20 kali. Saya punya teman SMP sampai kuliah bareng, itu dia tanya, Tung, apa yang aku bisa bantu untuk kamu? Oh, gampang, dengerin aku nyanyi ya. Dia nagih, siang ini kamu belum loh, kamu lupa nih, harus 2 kali nyanyinya. Jadi korban nyanyi saya terus, voice note terus. Iya. Terus kemudian fokus membantu orang lain. Saat ini Anda kena fokuslah membantu orang lain. Bisa kemana Pak? Kalau ada teman-teman yang mau ikut donasi APD atau mau ikut ke gerakan Patung? Langsung aja ke rumah sakit. Langsung aja ke rumah sakit. Sedangkan kalau saya ini, saya tidak minta-minta, tapi saya memberikan 15 seminar dengan teman-teman pembicara, nanti sama coach Ben jadi 16 gitu ya. Seminggu. Setiap hari jam 2, 1 jam, 2 jam, belajar ilmu macam-macam. 15 seminar itu harusnya harganya 8 juta sekian. Sekarang cukup 200.000. Dapat 15 seminar live dari teman-teman. Ilmu 15. Dan 100% saya sumbangkan. Iya. Itu bisa daftar di mana Pak itu Pak? Di Instagram saya nanti sebentar lagi akan saya masukkan. Jadi follow desemberinin.pdw itu nanti. Terus kemudian juga materi seminarnya apa saja, pembicaranya siapa aja akan ada. Terus kemudian jadwalnya kapan saja ada. Terus kemudian saya tambahin satu bonus lagi. Jadi teman-teman yang daftar, ketika nanti badai corona berlalu, saya kasih seminar saya yang live 5 hari namanya Marketing Revolution, yang mengubah begitu banyaknya perusahaan. Apa yang saya lakukan untuk pegadaian yang 10,6 juta bisa jadi 13,8 juta. Jarang sekali orang yang sudah puluhan juta customernya bisa naik berjuta-juta, 33% sendiri naiknya. Nah, caranya gimana? Marketing Revolution tadi, 5 hari full akan saya share ilmunya secara live setelah badai corona berlalu, gratis untuk Anda yang daftar.
200.000 dapat Luar biasa. materi yang luar biasa, masih dapat seminar saya 5 hari yang biasanya saya jual 36 juta rupiah. Ya. Mau amal aja ini saya ini. Teman-teman harus diambil offernya karena ini saya melihat patung ini sangat sincere, hatinya sangat mulia, dan saya semakin yakin patung ini punya second chance, misi yang sangat dalam dari Tuhan. Kalau saya melihatnya patung ini role model bagi kita, Pak, yang muda-muda, Pak. Yes, Anda juga boleh catat ya, Anda daftar di sini juga boleh. 0812-815-1550. Ini dengan namanya Pak Diki ya. Diki Ya. TDW, ini saya baru ketik. Diki TDW, Anda daftar di sini juga boleh. Yang saya daftar e-learningnya. Nah ini. Ya. Ini boleh nih, tolong dipantek itu yang namanya, tolong dipantek. Iya. Nah, sebetulnya saya kepengen sekali ini ada orang yang inisiatif buat aplikasi nasional ya, termasuk rumah sakit mana yang membutuhkan, terus siapa yang punya lebih bisa kirim langsung ke rumah sakit sana, terus kemudian teman-teman yang secara ekonomi berat, kasihan loh, ada yang sungguh-sungguh kasihan. Jadi orang yang menengah ke bawah itu banyak yang hari ini kerja ya dimakan cuman hari ini. Nah, siapa yang perlu dan siapa yang ini, nanti saya baru mau ngomong sama tim saya, kalau bisa dia buat aplikasi, saya perlu, Anda, saya punya, Anda perlu, nah itu bisa saling koordinasi. Itu antar daerah, terus kemudian begitu, oke, ini saya yang nyukupin, sudah selesai, berarti yang lain bisa dikasihkan ke yang lain. Jadi jangan satu tempat nanti terlalu berlebih, misalnya APD di sini kirim ribuan, penuh, yang sana di daerah-daerah kurang, itu kan sedih. Lalu saya butuh 250 APD, alat pelindungan diri. Yang sini, saya please tolong dibantu makan. Saya butuh untuk makan jatah 1 bulan, total segini saya butuh beras, apa untuk bertahan hidup. Nah, sudah dipenuhi. Oke, deal. Ini saya penuhi. Sisanya memenuhi yang lain aja. Jadi saat ini kita harus gotong royong saling membantu. Baik di daerah maupun secara nasional, baik rumah sakit maupun orang yang membutuhkan untuk makan. Itu perlu sekali. Selagi kita diberi kesehatan, Pak ya, dan kita harus memakai ini dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Tung atas sharing yang sangat positif dan inspiratif. Saya doakan isolasi mandirinya berjalan dengan dahsyat. Doakan keluarga saya juga dilindungi. Doakan semua teman-teman juga, saya doakan semuanya dilindungi dan diberikan kesehatan. Kalau kena pun tetap sehat. Dan semoga nggak usah kena aja, nggak enak.